Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Masih semangat? Tetap sehat? Setelah kemarin hari Minggu kita merayakan Natal, gimana? Adik-adik bersuka cita? Semua bersuka cita? Kakak juga berharap kita semua tetap bersuka cita dan selalu bersuka cita buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau tetap bersuka cita karena dengan bersuka cita dengan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur buat segala penyakit. Kita mempujikan hati yang gembira adalah obat. Satu, dua. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Sekarang tiba waktunya kita mau berdoa. Kita mau menghadap Tuhan supaya ibadah pagi ini Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat pagi yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh senantiasa memuji serta memuliakan nama-Mu. Saat pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur jika sebenarnya mau beribadah, kami mau sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi kami dalam setiap ibadah kami saat ini, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana? Masih tetap bersuka cita? Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, gerakan ya semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh taruh persembahan di dalam amplop atau di dalam celengan. Boleh diserahkan ke mamanya supaya boleh ditransfer ke kakak-kakak, atau nanti di saat bertemu di gereja boleh diserahkan ke kakak-kakaknya. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami dapat taat menjalankan firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan, Engkau ajari kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Hancurkanlah kuasa roh jahat yang ingin menghalangi kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Siska mau cerita tentang apa ya? Tentang apa ya? Yang pasti tentang sesuatu yang sangat spesial. Nah, apa itu ya Kak? Ya, jawabannya ada di dalam keranjang ini. Ya, keranjang ini di dalamnya ada sesuatu atau dua hal ya yang menjadi tanda atau clue tentang firman Tuhan hari ini. Oh, apa ya? Penasaran gak adik-adik? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kalian sudah melihat apa benda-benda yang kakak bawa dalam keranjang ini, lalu kalian tahu, oh pasti Kak Siska mau cerita tentang ini, langsung ketik di kolom komentar. Oke? Siapa cepat dia dapat. Kak Siska ada hadiah buat yang cepat. Ya, jadi nanti Kak Siska keluarkan 2 benda dari keranjang ini. Nah, kalian tebak. Oke? Kak Siska hari ini mau cerita tentang apa? Berdasarkan benda-benda yang ada dalam keranjang ini. Oke? Nggak lama-lama lagi. Pasti adik-adik udah penasaran. Yuk kita buka keranjangnya. Ada apa ya di dalamnya? Oh, ada ikan adik-adik. Ada berapa ikannya? Ada 2. Oke, ada ikan dalam keranjang. Lalu ada apa lagi ya? Apa ini? Ada roti. Wow, ada roti. Berapa ya rotinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 adik-adik. Nah, jadi dalam keranjang Kak Siska ada 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira Kak Siska mau cerita tentang apa? Yuk ketik di kolom komentarnya. Siapa cepat dia dapat hadiahnya. Oke? Gimana adik-adik? Sudah tahu kira-kira Kak Siska mau cerita tentang apa? Kak Siska sudah lihat itu ada di kolom komentar. Ya. Oke, mantap. Betul adik-adik. Hari ini Kak Siska akan cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagus anak-anak Tuhan Yesus. Hebat deh. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tapi Kak Siska tidak akan baca seluruhnya. Nanti adik-adik baca sama papa mama di rumah ya, atau sama yang mendampingi di rumah. Kak Siska akan baca beberapa ayat untuk adik-adik. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 5 Kak Siska bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kita lanjut, ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lanjut ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Lalu ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wah, adik-adik, ceritanya luar biasa ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu mereka diikuti orang banyak sekali adik-adik. Kenapa? Karena mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, ingin disembuhkan, ya kan? Ingin melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, mereka itu ada di tempat yang jauh dari mana-mana. Dan hari sudah mulai malam, tapi orang-orang itu tidak mau pulang adik-adik. Mereka pengen deket sekali selalu sama Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, coba apa katanya yang tadi kakak suruh ayat kelima? Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Waduh, Tuhan Yesus sudah mengajar, sudah menyembuhkan, sudah melakukan banyak hal. Tapi orang-orang itu belum makan. Tuhan Yesus merasa kasihan, ada belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dia mau kasih mereka makan. Kemana kita bisa beli roti untuk orang-orang ini? Lalu Filipus bilang apa? Waduh Tuhan, uang 200 dinar saja nggak akan cukup untuk ngasih semua orang ini makan. Walaupun rotinya dipotong kecil-kecil. 200 dinar itu uangnya sangat banyak adik-adik pada masa itu. Ya kan? Nah, ternyata tiba-tiba Andreas, salah satu murid Tuhan Yesus, berkata, Tuhan Yesus, ini ada anak kecil. Dia bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi mana cukup? Ini banyak sekali orang-orangnya, ada 5.000 orang laki-laki loh adik-adik. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 orang bukan? Tapi anak kecil ini mau memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Dia tidak makan itu 5 roti jelai dan 2 ikan sendirian. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Bawa ke sini. Lalu dia bikin apa? Dia mengucapkan berkat, dia berdoa, doa berkat untuk 5 roti jelai dan 2 ikan tadi. Ya kan? Menurut adik-adik, 5 roti jelai dan 2 ikan dikasih makan 1 orang cukup nggak? Oh cukup adik-adik. Kalau dikasih makan 5 orang, boleh lah kak, tapi potong-potong ya. Oke, kalau 10 orang, waduh, kayaknya rebutan tuh kak. Potongnya kecil-kecil. Nah, itu kalau 10, 100, 200. Ini 5.000 orang adik-adik, bayangin gimana caranya Tuhan Yesus potong-potong kecil-kecil. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus mendoakan makanan itu, ada doa berkat di situ. Ya, dari persembahan seorang anak kecil yang memberi dengan sukacita, apa yang terjadi?
roti itu terus dibagikan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus terus membagikan roti yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan Yesus. Bagi sama semua, sama ikannya juga. Semua sampai kenyang, makan semua. Semua duduk di rumput, semua dapat makanan dan semua kenyang. Lebih dari 5.000 orang. Ternyata Tuhan Yesus lihat, ada sisanya adik-adik. Ayo kumpulkan, jangan dibuang, kumpulkan sisanya. Adik-adik tahu ada berapa? Ada 12 keranjang atau 12 pakul penuh dengan roti dan ikan. Sisa dari orang-orang yang sudah kekenyangan makan. Wah, hanya 5 roti dan 2 ikan. Orang kenyang, sisa lagi 12 keranjang. Mungkin gak ya adik-adik itu terjadi? Ya, kalau kita yang lakukan tidak mungkin. Tapi karena yang melakukan Tuhan Yesus, itu mungkin. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Siska mau adik-adik melihat bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Tuhan Yesus itu hebat. Nah, saat ini juga Kak Siska pengen adik-adik juga melihat anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Adik-adik, kalau anak kecil itu bilang, oh jangan, ini bekal dari mamaku supaya aku gak kelaparan, kan aku baru bisa pulang besok. Kalau aku kasih roti ini kepada Tuhan Yesus, aku kelaparan dong. Apakah dia mengatakan seperti itu? Tidak. Tapi apa? Dia memberikan 5 roti jelai yang dia punya dan 2 ikan yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, dia memberikan dengan sukacita atau dengan duka cita? Ya, dia memberikan dengan sukacita, ya kan? Nah, coba bayangin adik-adik. Nih ya, Kak Siska mau kasih sesuatu nih sama adik-adik. Kak Siska mau kasih hadiah, oke? Sama adik-adik masing-masing di rumah. Kak Siska ngasihnya gini, adik-adik, nih ada hadiah buat adik-adik. Ini Kak Siska kasih deh buat kalian. Menurut adik-adik, seneng gak terimanya kalau Kak Siska begitu cara ngasihnya? Iya, gak enak ya liatnya. Bahkan mungkin adik-adik merasa bersalah. Aduh, gara-gara Kak Siska mau kasih hadiah sama aku, Kak Siska jadi sedih. Aku jadi gak enak nerimanya. Ya kan? Nah, bagaimana kalau Kak Siska ngasihnya seperti ini? Adik-adik, Kak Siska punya hadiah buat adik-adik. Ini hadiahnya. Kak Siska seneng deh bisa kasih sama adik-adik. Adik-adik lebih suka yang mana? Kak Siska kasih dengan muka yang sedih atau Kak Siska kasih dengan muka yang sukacita? Ya, sudah pasti adik-adik lebih senang menerima pemberian karena Kak Siska sukacita, tidak ada merasa bersalah, tidak ikut merasa bersedih, betul? Nah, demikian juga kita semua adik-adik. Ya, Tuhan Yesus ingin adik-adik bisa belajar memberi. Ya kan? Beri apa Kak? Beri persembahan, boleh. Lalu apa? Beri tenaganya. Kalau lagi di sekolah minggu, waktu kita masih ibadah di sekolah minggu, adik-adik bantu beresin kursi, ya kan? Bantu bawain persembahan, ya kan? Bantu apa lagi? Oh, di rumah, ya kan? Adik-adik bisa memberi apa? Bisa memberi doa buat negara kita, buat Indonesia, bahkan buat dunia ini supaya virus corona segera pergi, ya kan? Bisa ditangani. Lalu berdoa buat apa lagi? Oh, buat guru-guru kita supaya tetap semangat mengajar kita, supaya bagus dalam mengajar kita, supaya kita dapat ilmu yang bagus. Lalu berdoa untuk apa lagi? Oh, kita bisa memberi doa kita untuk papa mama, ya kan, untuk keluarga supaya sehat-sehat, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, bahkan pelayanannya diberkati, ya kan? Apalagi ya, banyak sekali adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah bisa mulai memberikan sesuatu, ya kan? Bahkan papa pulang kerja, oh kucuk-kucuk adik-adik, papa minum teh dulu, papa pasti sudah capek. Kasih tenaga adik-adik, kasih perhatian adik-adik, ya kan? Memberikan itu semua, itu luar biasa adik-adik. Tapi ingat, jangan ngasih gini, papa nih tehnya, aku udah capek nih buatnya, papa minum.
Wah, itu tidak dengan sukacita, itu dengan duka cita. Atau Tuhan tahu deh pokoknya, aku mau berdoa lah buat papa mama lah supaya banyak lah. Ini kerjaannya bagus. Aku udah capek-capek nih doain. Wah, memberikan doa tapi dengan duka cita adik-adik. Nah, itu Tuhan Yesus tidak mau ya. Adik-adik kalau mau mendoakan orang lain, mau memberi tenaga adik-adik menolong orang lain, bahkan kalau mau memberi dari uang adik-adik, selalu dengan sukacita. Supaya apa? Supaya seperti anak kecil yang di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dia memberikan dengan sukacita sehingga pemberiannya itu, persembahannya itu menjadi berkat untuk banyak orang. Coba adik-adik, kalau adik-adik tersenyum sama papa mama, pasti jadi berkat buat papa mama. Kalau adik-adik mendoakan bangsa dan negara kita, bahkan dunia, bahkan orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, pasti jadi berkat buat mereka. Atau adik-adik kasih persembahan, ya kan? Itu juga jadi berkat untuk pelayanan di gereja. Atau adik-adik bantu beresin kursi di sekolah minggu, itu jadi berkat buat kakak-kakak sekolah minggu. Banyak sekali yang bisa adik-adik berkati walaupun adik-adik masih kecil, walaupun sepertinya bentuk pemberiannya itu kecil, tapi tidak ada yang kecil di mata Tuhan adik-adik, asal memberikannya dengan sukacita. Nah, itu kita jadi saluran berkat buat orang lain. Tapi yang kedua, kita juga diberkati Tuhan. Berkat apa, Kak? Pasti adik-adik kalau memberi sesuatu dengan sukacita, ada sukacita juga Tuhan berikan buat adik-adik. Mau sukacita itu? Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, selalu belajar memberi dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Nah, selain itu, kakak juga mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan apa saja. Ya kan? Dia sudah melakukan mujizat itu. Dia juga bisa melakukan mujizat dengan, kalau adik-adik memberi dengan sukacita, maka persembahan itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, dan Tuhan Yesus bisa membuat mujizat apa? Adik-adik pun menerima sukacita dari Tuhan. Ya, untuk hal yang seperti itu Tuhan pasti bisa lakukan. Kenapa? Karena mati di kayu salib saja Tuhan Yesus bisa lakukan. Ya, padahal itu berat sekali adik-adik. Padahal itu dia lakukan untuk menebus kita orang-orang berdosa, supaya kita yang percaya tidak masuk neraka tapi masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, mujizat yang luar biasa saja di atas kayu salib Tuhan Yesus bisa lakukan. Apalagi mujizat-mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik? Nah, jangan lupa selalu berusaha memberi dari apa yang kita mampu lakukan atau kita punya dengan penuh sukacita dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita ya. Tuhan Yesus ternyata juga suka loh kita kalau anak-anaknya memberi ya. Di mana itu Kak? Coba buka Alkitabnya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Yuk buka Alkitabnya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, kita ulangi. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik jangan lupa di video kirimkan di WhatsApp group. Kakak mau lihat ayat hafalan adik-adik. Ya, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami semua sudah belajar supaya kami bisa seperti anak kecil yang memberi dengan sukacita, memberi 5 roti dan 2 ikan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pimpinlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil,
kami mau untuk belajar memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mau selalu taat firman Tuhan karena kami mau selalu belajar untuk cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau terus berdoa untuk Indonesia, untuk dunia ini, supaya Tuhan, biarlah Engkau angkat virus-virus yang jahat, virus-virus corona, supaya ada kesembuhan Tuhan, ada kekuatan, supaya kami semua boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa terus untuk kesehatan kami semua, juga untuk papa mama kami, untuk saudara-saudara kami, untuk semua Tuhan. Biarlah tetap sehat, tetap semangat, tetap menikmati waktu-waktu bersama dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan, untuk ujian-ujian akhir semester kami Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya kami dapat belajar dengan baik, dapat menyerap ilmu dengan baik, dan dapat melakukan ujian-ujian dengan baik sehingga hasilnya pun menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu, biarlah Engkau senantiasa berkati mereka supaya mereka juga bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin kreatif lagi, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat dari Suster Ita Sehat. Apa kabar? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kali ini, minggu ini luar biasa firman Tuhannya, yaitu seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada pada kita, mari kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menerimanya. Yang penting memberinya dengan sukacita, ya. Nah, adik-adik, minggu ini Kak Ita mau nantang adik-adik untuk menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Diteruskan ya. Lalu kemudian adik-adik kirim ke grup PPA. Nanti kita mau lihat adik-adik siapa yang paling pintar nyanyinya dan siapa yang paling lengkap kata-katanya. Oke adik-adik, Kak Suster Ita Sehat tunggu. Oh iya, jangan lupa tetap ya pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan yang benar ya. Terus kemudian jaga jarak. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Oke, tetap sehat. Salam sehat dari